Bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ashhadu an la ilaha illallah huwar rahmanur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majlis ilmi rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini, saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu untuk sementara waktu meninggalkan berbagai macam aktivitas kita demi melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah yang mengikrarkan sebagai muslim dan muslimah, yakni melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Pada bulan yang lalu kita membahas masalah doa selesai berwudu. Maka untuk kali ini kita akan membahas masalah bersuci juga, tapi bersuci dengan melalui tanah atau debu. Tapi itu diantara salah satu bersuci dalam Islam, yakni yang disebut dengan tayamum. Jadi ada wudu, ada tayamum, nanti itu ada mandi. Itu yang disebut alat-alat untuk bersuci ketika kita akan melaksanakan suatu ritual ibadah, terutama masalah sholat. Saya akan membacakan satu hadis. Mudah-mudahan cukup waktunya. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birrubi masirata sahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa aina ma rajulin adrakathu shalah fal yusalli wa uhillat liyal ghanaim wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa yub'atsu ila an-nasi kafah wa utitus sab'ah. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi 5 hal yang tidak pernah 5 hal tersebut diberikan kepada umat-umat sebelumku, nabi-nabi sebelumku. Aku diberi pertolongan. Yang pertama, aku diberi pertolongan dari musuh-musuh sehingga musuh itu merasa takut sampai waktu perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan mau berjalan itu musuh sudah tahu dan ketakutan. Yang kedua, dan dijadikannya bagiku bumi sebagai tempat sujud, masjidan sebagai tempat sujud, dan tempat atau alat untuk bersuci. Di mana saja seseorang mendapatkan sholat,
maka dia boleh melaksanakan sholat tersebut. Dan dihalalkan bagiku ghanimah. Dan keadaan Nabi sebelum aku diutus untuk kaum secara khusus, tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Dan aku diberi syafaat. Itu diantara 5 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita membahas dulu periwayat hadis, yakni Jabir bin Abdillah. Kalau dilihat dari Jabir bin Abdillah berarti Jabir anaknya Abdullah. Beliau termasuk orang Madinah, dilahirkan di Madinah dan meninggal juga di Madinah. Tapi ketika beliau perang Badar dan perang Uhud, beliau tidak ikut perang karena oleh Abdullah ayahnya disuruh untuk menjaga adik-adiknya yang keluarganya itu, saudara-saudaranya kurang lebih 9 orang harus dijaga karena semua ke medan pertempuran. Beliau di antara sahabat yang cukup banyak juga meriwayatkan hadis. Menurut dalam satu kitab, beliau menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1540 hadis. Tapi kalau dibandingkan dengan Abu Hurairah kan 5456 hadis. Beliau 1500. Jadi masih banyak Abu Hurairah. Jadi jika dibandingkan dengan Abi Hurairah, masih banyakkan Abi Hurairah, termasuk Aisyah yang kedua. Tapi beliau di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Jabir bin Abdillah. Dan beliau setelah perang Uhud, karena beliau tidak ikut, maka setelah itu beliau senantiasa ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai pertempuran, termasuk ikut ke daerah Tabuk, baik itu ketika Rasulullah ikut perang atau ketika Rasulullah tidak ikut berperang. Karena di antara ghazwah atau perang itu ada yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sendiri, ada juga Rasulullah tidak ikut. Seperti umpamanya perang yang terjadi di Mu'tah atau disebut perang Mu'tah. Beliau menyuruh 3 pemimpin itu. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal ganti oleh Abdullah bin Rawaha, dan jika Abdullah bin Rawaha meninggal diganti oleh yang satu lagi. Dan setelah itu jika ketiganya meninggal, silahkan kaum muslimin yang bermusyawarah siapa panglima waktu itu. Dan di situ diantaranya yang baru masuk Islam yakni Khalid bin Walid diangkat menjadi komandan atau panglima perang waktu itu. Nah, Jabir bin Abdillah ikut juga di situ. Termasuk ketika paling lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat sekalipun perangnya tidak jadi, yakni ke Tabuk. Dan disitulah banyak kejadian tentang masalah ibadah, terutama masalah namanya di jamaah, kemudian di qasar, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk masalah tayamum. Jadi itulah Jabir bin Abdillah sebagai periwayat pertama hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara 5
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad, yakni kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, aku diberi pertolongan bahwa musuh itu takut duluan. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke medan perang, musuh itu sudah ada sifat kekhawatiran, ketakutan. Karena di zaman dulu ketika terjadi perang itu ada sementara kalangan, sementara pasukan yang diutus oleh tiap-tiap dua pasukan yang akan berperang itu sebagai intel. Jadi dikirim dulu ke sana. Tapi tidak dikasih tahu siapa orangnya. Dan nanti itulah yang akan memberitahu ke sini. Seperti dalam pasukan umat Islam diantaranya adalah intelnya itu Hudzaifah yang pernah kemarin diterangkan, Hudzaifah ibn Yaman. Beliau sebagai intelijennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi informasi bahwa musuh sudah di sana. Itulah kecepatan di antara para sahabat radhiyallahu anhu, termasuk Asma binti Abu Bakar. Itu merupakan intel yang tidak dicurigai oleh musuh. Termasuk di antaranya adalah Arqam, sahabat Arqam. Makanya ada Darul Arqam. Itu rumah Arqam, tidak dicurigai oleh musuh. Padahal disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina yang sudah masuk Islam, tapi tidak diketahui oleh Abu Jahal dan lain sebagainya. Itu hebatnya pada saat itu ketika membina di awal-awal pemerintahan Islam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Nah, jadi musuh itu merasa takut ketika pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berangkat. Bahkan 1 bulan perjalanan. Kalau dulu kan karena perjalanan itu tidak memakai kendaraan seperti sekarang, jadi ada puluhan hari gitu untuk mencapai di suatu tempat itu. Umpamanya kalau dari Mekah ke Palestina itu paling memakan waktu, kalau sekarang kan cuma beberapa jam kalau naik pesawat. Tapi dulu itu 1 bulan. Makanya kenapa kaum musyrikin Quraisy tidak percaya bahwa Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina? Karena tidak mungkin pada saat itu, ya. Tidak mungkin Nabi Muhammad dalam jangka waktu semalam bisa sampai ke Baitul Maqdis atau ke Palestina. Kendaraan waktu itu. Ditambah lagi Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha menerima perintah salat itu. Maka tambah tidak percaya lagi. Hanya 1 sahabat yang saat itu, dan hampir-hampir para sahabat yang lain itu mulai goyah. Apa benar ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi karena Abu Bakar yang pertama, saya lebih daripada itu saja percaya asal datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai saat itu Abu Bakar dikenal dengan sebutan As-Siddiq, yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, nah inilah yang akan kita bahas, yakni masalah dijadikannya bagiku bumi, tanah, dijadikan masjid, tempat sujud, dan alat untuk bersuci. Jadi bumi bagi umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan pertama masjidan. Masjid itu artinya tempat sujud.
Dari kata sajadah, dia telah sujud. Tempatnya masjidan. Tempat sujud disebut masjid. Masjid itu isim makan, isim tempat. Jadi kalau roka'a atau doroba, memukul, alat pemukul midrobun, itu isim alatnya itu. Itu dalam bahasa Arab itu begitu. Masaha, mengusap. Kemudian kalau alat penghapus, mimsahun, alat untuk menghapus, mengusap. Jadi ada isim makan, ada isim alat. Nah kalau isim makan, tempat. Makan itu bukan makan kita, makan itu tempat. Makanya ada mikot makani, mikot jamani. Mikot tempatnya, mikot waktunya. Kalau dalam ibadah haji atau ibadah umroh, ketika mau talbiyah, di mana mikot makani, di mana tempatnya? Pokoknya ketika di Bir Ali, ya. Kalau dari Madinah ya, mulai Bir Ali. Kalau itu sebelum Jeddah itu di Qarnul Manazil, itu disebut mikot makan. Mulai ihlal untuk ihram ketika ibadah umroh, ibadah haji untuk umroh, ibadah umroh untuk haji. Nah jadi tanah ini bagi umat Nabi Muhammad sebagai alat untuk bersuci, di samping untuk sujud, tempat untuk sholat. Maka kata Rasulullah, fa'aina ma rajulin adrakatus shalah falyusalli. Dimanapun kalian mendapatkan waktu sholat, boleh sholat di situ. Makanya kalau dulu Nabi Muhammad SAW ketika berangkat umpamanya ke Tabuk, cari tempat untuk melaksanakan sholat. Tidak ada masjid dulu itu, tanah aja biasa. Kalau sekarang kan ada rest area, di situ ada masjidnya. Tapi pada masa Nabi Muhammad SAW itu berhenti dulu, kemudian cari tempat, disitulah sholat. Membikin sholat berjamaah di situ. Oleh karena itu, dalam sholat wajib, saya belum menemukan Rasulullah berkendaraan, kemudian sholat di kendaraan, belum menemukan. Kalau kendaraan pribadi ya. Tapi senantiasa Rasulullah berhenti di suatu tempat, lalu mencari tempat untuk sholat. Yang Rasulullah lakukan itu ketika dalam kendaraan itu sholat sunat. Di antaranya sholat qobliyah subuh. Rasulullah sholat dalam kendaraan. Makanya kendaraan itu kemana saja itu si unta itu menghadap. Tapi ketika takbir, Rasulullah tahu bahwa arah kiblat itu ke sana. Takbir. Lalu si unta itu ke sana kemari. Tapi Rasulullah sholat. Tapi kalau kendaraan pribadi, dalam sholat wajib itu Rasulullah senantiasa turun dulu. Oleh karena itu, ketika kita bepergian ke arah mana, mau sholat wajib, maka kendaraan kita, bukan kendaraan umum ya, kendaraan kita, kendaraan pribadi atau yang disewa, mesti turun dulu, berhenti dulu, lalu sholat di situ, sholat wajib. Tapi kalau kendaraan umum seperti naik kereta, nggak bisa kita untuk berhenti kepada masinisnya, berhenti dulu mau sholat, nggak bisa. Atau naik ke kapal udara, nggak bisa berhenti, sholat di situ. Nah itu disebut masyaqqah karena terdesak dengan waktu. Oleh karena itu at-tasyaqqu atau masyaqqah itu akan meringankan sesuatu yang tadinya terasa berat. Di antaranya adalah termasuk masalah tayamum. Nah di hadis ini jelas sekali bahwa sekalipun tidak disebutkan tayamum, karena ada kalimat
Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikannya tanah bagiku sebagai tempat sujud masjid dan tempat atau alat untuk bersuci. Berarti alat untuk bersuci itu bisa air, bisa tanah. Tapi tentu saja kalau lihat dalam Quran, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaid aw lamastumun nisa falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ada syarat-syaratnya tayamum itu. Berarti itu hanya rukhsah bagi yang tidak mendapatkan air. Termasuk, kalau menurut saya termasuk yang bepergian. Kalau masih mendapatkan air, wudu. Tapi kalau tidak mendapatkan air, baru tayamum. Sebagaimana ketika ada dua orang sahabat begini. Dua orang sahabat itu diutus oleh Rasulullah ke suatu tempat. Kebetulan datang waktu sholat. Para sahabat itu mencari air, tidak mendapatkan. Karena tidak mendapatkan air, maka dia sholat. Bertayamum dua-duanya. Berarti karena tidak ada air, bertayamum dua-duanya. Langsung sholat berjamaah berdua itu. Berjalan lagi. Masih dalam waktu itu, pokoknya zuhur, masih jam 2 tuh, kan masih ada waktu. Keduanya itu mendapatkan air. Kan sudah sholat tadi. Tapi ketika berangkat, ternyata di suatu tempat mendapatkan air. Maka yang satu mengulangi sholatnya, yang satu tidak mengulangi sholat. Karena sudah, sekalipun dengan tayamum. Tapi yang ini mengulangi karena sekarang masih dalam waktu itu, waktu zuhur. Maka dia wudu dan mengulangi sholatnya. Diberitakan kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah kepada yang tidak mengulangi, asobat sunnati, kamu telah menempati sunnah. Artinya bagus, kamu tidak diulang, cukup satu kali. Tapi kepada yang mengulang, laka ajroni, kamu mendapat 2 pahala. Pahala sholat yang tadi itu, yang awal pakai tayamum, dan sholat yang mengulangi. Tidak disalahkan dua-duanya ternyata. Intinya, kalau kita sudah sholat, kemudian ada sholat yang ada orang yang datang sendirian ke sini, sendiri belum sholat, maka kita dibolehkan untuk menjadi imam atau menjadi makmum bagi dia. Umpamanya Pak Haji sudah sholat, semua sudah sholat, datang seseorang ke masjid mau sholat, maka kita boleh salah satu di antara kita, bahkan mungkin semuanya boleh mengikuti sholat dia, sekalipun kita sudah sholat. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat di Madinah. Ketika sudah pada sholat, sudah salam, datang seorang sahabat. Kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang mau bersedekah untuk supaya dia mendapatkan nilai berjamaah? Berarti nilai berjamaah itu sangat besar sekali. Siapa yang di antara kamu yang mau bersedekah? Maka ada seorang sahabat menemani yang satu orang yang baru sholat. Jadi boleh kita, bagi kita sunat, bagi dia kan wajib. Kita yang mengulangnya sunat, hukumnya tidak wajib, tapi kita ikut memberikan sedekah kepada orang tersebut supaya mendapatkan nilai pahala sholat berjamaah. Nah, dari situ makanya di antara ulama yang sekarang, terutama di Arab Saudi, di Saudi Arabia,
seperti Syekh Utsaimin atau Abdullah bin Baz menganggap bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ulama Arab Saudi ya, itu hukumnya sholat berjamaah itu wajib. Sampai yang datang belakangan cuma seorang oleh Rasulullah, siapa yang mau bersedekah supaya dia mendapatkan nilai sholat wajib. Tapi di kalangan para ulama yang 4 semuanya hampir sama, sunat, cuma ada sunat muakkadah, sunat yang sangat ditekankan sekali dilaksanakannya. Termasuk jumhur ulama di Indonesia menganggap afdhalu, lebih utama, berarti sendirian juga boleh, lebih utama berjamaah. Nilainya 1 berbanding 27. 1 ketika kita munfarid berjamaah 27 tuh. Bandingannya kan jauh. 1 berbanding 27 atau 25. Itu yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ini menandakan bahwa tayamum itu merupakan salah satu yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum umat Nabi Muhammad tidak diberikan. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad ghanaim, ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ghanimah itu perang dulu, baru mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh musuh. Itu boleh diambil tuh. Ada juga istilah fair, tidak terjadi peperangan tapi mereka kalah duluan, ditinggalkan hartanya itu. Nah, itu boleh. Jadi dulu pada masa sebelum umat Nabi Muhammad, ketika perang mendapatkan harta ghanimah itu tidak boleh diambil. Menurut satu tafsir, dalam tafsir At-Tabari itu, seluruh harta kekayaan ghanimah itu dikumpulkan di suatu tempat. Jika hilang, maka itu tidak ada yang mengambil. Dari tentara itu tidak ada yang mengambil. Jika tidak hilang, maka ada yang mengambil dari sebagian harta rampasan itu. Jadi dikumpulkan, nanti Allah yang akan menghilangkan ghanimah itu. Kalau tidak hilang berarti ada yang ngambil tuh sebagian ghanimah itu. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW dihalalkan. Jadi harta, baik itu kendaraan ataupun yang lainnya, makanan, boleh untuk diambil. Makanya ada surat yang disebut surat Al-Anfal, surat rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang rampasan perang. Masalah harta rampasan perang bagi Allah dan Rasulnya. Jadi urusan Allah dan Rasulnya yang dibagi-bagi itu. Bagi Rasulullah SAW umusaha 1/5. Itu pun bukan khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya dibagikan kepada tentara atau yang ikut berperang di situ. Itu disebut ghanimah. Kemudian yang keempat, sudah 30 lebih nih. Sedikit lagi nih. Yang keempat, keadaan Nabi diutus untuk kaum khusus. Makanya disebut kaum Nabi Nuh gitu ya. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Daud, kaum Nabi Sulaiman, kaum Nabi dan lain sebagainya. Tapi aku, kata Rasulullah, diutus ilan nasi kafa, untuk semua manusia. Jadi kalau dulu itu di suatu tempat ada
semacam mayoritas manusia di situ diutus Nabi. Makanya dalam 1 tahun atau dalam satu kesempatan bisa jadi ada beberapa orang Nabi dan Rasul. Pada masa Nabi Musa ada Nabi Shu'aib, bahkan anaknya kan dijadikan menjadi istrinya Nabi Musa, dua-duanya, kakaknya dan adiknya, dengan mahar mengembala kambing, mengembala selama 7 tahun masing-masing. Jadi untuk mahar saja 14 tahun tuh. Karena dulu belum diharamkan ya. Jadi belum diharamkan 2 saudara langsung dinikahi. Kalau umat Nabi Muhammad kan tidak boleh, haram menikahi 2 saudara sekaligus, kecuali yang satunya meninggal maunya kemudian nikah dengan adiknya. Nah itu boleh. Tapi kalau masih ada, tidak boleh dua-duanya dinikahin. Kalau ke adiknya disebut turun ranjang, kalau ke kakaknya disebut naik ranjang katanya gitu. Tapi kalau pada masa umat sebelum Nabi Muhammad dibolehkan. Makanya 2 anak Nabi Shu'aib ya, dinikahi oleh Nabi Daud, dua-duanya. Itu Nabi Daud dengan Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib itu beda tempat, tapi beliau dua-duanya diutus. Cuma diutusnya untuk kaum Fir'aun kalau Nabi Musa, kalau ini lain lagi. Bahkan dengan Nabi Musa saja ada Nabi satu lagi, Nabi siapa? Nabi Harun ya. Itu dalam satu waktu. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, tidak ada lagi nabi. Makanya kata Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Ini isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan ada yang mengaku nabi. Isyarat dari Nabi, tidak ada lagi kata Rasulullah nabi setelahku. Ternyata betul. Sebelum Nabi Muhammad meninggal saja sudah ada yang mengaku nabi. Musailamah kan itu, sama istrinya itu Sajah Tamimiyah. Itu dua-duanya ngaku nabi itu. Di Indonesia lebih banyak lagi yang ngaku nabi. Sampai atlet saja ngaku nabi. Sudah berapa? Bahkan ada yang mengaku di Mahoni itu mengaku Nabi Isa dan mengaku malaikat tuh. Itu hebatnya di Indonesia. Oleh karena itu satu presiden pernah bertemu dengan malaikat di Indonesia, hanya di Indonesia ya. Yakni presiden pernah mendapat surat dari malaikat Jibril untuk presiden di Indonesia, yakni SBY. Karena dikirim surat. Dan saya juga mendapat suratnya itu, mengajak ke saya, termasuk yang pengikutnya langsung datang ke daerah Jelambar itu, mengajak saya untuk ke sana, untuk masuk ke kelompoknya. Itu Lia Eden itu yang sudah meninggal di daerah Mahoni. Dan yang terakhir adalah wa utitus syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Nah, kalau ini nanti khusus syafaatul udma ya. Yang lain tidak mampu. Yakni ketika masa-masa itu sangat memerlukan sekali, maka disitulah kita akan diberi pertolongan melalui Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah bersujud di hadapan Allah, kemudian kata Allah, bangkit wahai Muhammad, mintalah aku akan beri. Lalu Rasulullah
bangkit sambil menangis. Rasulullah mengatakan, Rabbi ummati, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Ya Allah, tolonglah selamatkan umatku. Ya Allah, tolong selamatkan umatku. Tolong selamatkan umat. Hanya umat yang beliau pikirkan. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita insya Allah akan mendapatkan syafaat melalui Nabi Muhammad SAW. Itu saja barangkali karena waktunya sudah lebih dari yang ditentukan. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, silakan.